Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abalia Pamesti. Saya berasal dari kelas IKMC dengan NIM 1112824291124. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait cara pengisian worksheet dari Rula sendiri. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit nih terkait Rula atau Rapid Upper Limb Assessment. Jadi, Rula itu apa sih? Jadi, Rula itu adalah sebuah metode ergonomi yang digunakan untuk menilai postur, gaya, dan gerakan tubuh bagian atas saat bekerja untuk mengidentifikasi resiko gangguan muskuloskeletal atau MSDS-nya dan merekomendasikan perbaikan postur kerja yang lebih aman dan juga nyaman. Nah, metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, dan kelompok B itu terdiri dari leher, badan, dan juga kaki. Nah, dengan skor yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat resiko dan tindakan apa yang perlu diambil. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tujuan dan fungsi dari Rula itu sendiri. Jadi yang pertama, Rula itu berfungsi untuk mengidentifikasi tingkat resiko terhadap kesehatan pekerja akibat postur kerja yang tidak ergonomis pada tubuh bagian atas. Selanjutnya, mencegah atau mengurangi keluhan fisik yang disebabkan oleh postur kerja yang buruk, seperti nyeri pada otot dan tulang, serta hasil analisis Rula dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang perbaikan desain postur kerja agar lebih ergonomis. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan untuk menentukan proyeksi sudut ini, saya menggunakan aplikasi Anglulus. Ini bisa di-download baik di App Store maupun di Play Store. Nah, di sini saya akan mencontohkan pengukuran untuk bagian upper arm atau lengan bagian atas. Nah, untuk bagian pangkalnya ini kita paskan di bahu. Nah, kemudian untuk posisi normal lengan bawah itu berada di gravitasi. Karena di foto ini pekerjaannya upper armnya ada mengangkat sedikit ke atas, ada gerakan upper di sana, maka sudutnya kita proyeksikan seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk bagian lower arm, jadi kita tarik dan letakkan pangkalnya itu di siku. Pokoknya untuk bagian pangkalnya itu harus pas di siku dan selalu diproyeksikan terhadap bawah atau terhadap gravitasi. Dan dapat dilihat pada gambar ada sedikit gerakan ke atas. Nah, jadi kurang lebih sudutnya itu bisa diproyeksikan seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya itu untuk leher. Leher ini untuk gravitasinya itu normalnya ke atas, jadi dia tidak ke bawah seperti upper arm dan lower arm tadi. Karena pada gambar ada gerakan sedikit menunduk, jadi kita tarik garisnya seperti ini. Jangan lupa untuk pangkalnya dipaskan pada bagian leher. Jadi kurang lebih untuk proyeksi sudut lehernya itu ada seperti gambar berikut. Selanjutnya untuk proyeksi sudut pada batang tubuh atau trunk itu diletakkan di pangkal punggung. Jadi pangkal punggung itu adalah porosnya dan untuk gravitasinya itu juga diproyeksikan ke atas. Nah, karena pekerja ini ada sedikit sekali membungkuk, jadi kita arahkan untuk bagian tanda warna merahnya itu sedikit ke kanan. Jadi kurang lebih untuk proyeksi sudutnya akan seperti gambar berikut. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke tutorial cara pengisian Rula. Nah, di sini saya menganalisis pada pekerja laundry yang sedang menggosok. Nah, langsung saja kita masuk ke kelompok A, yaitu arm and waist analysis. Nah, untuk step 1 itu locate upper arm position. Nah, jadi kan saya sudah melakukan pengukuran sudut dengan menggunakan aplikasi Anglulus dan didapatkan upper arm atau lengan bagian atasnya itu sudutnya itu 49,56 derajat atau 50 derajat. Nah, kemudian bisa kita lihat dari contoh gambar-gambar ini. Nah, yang pertama itu untuk pesuan itu apabila dia itu 20 derajat ke atas, baik 20 derajat ke depan maupun 20 derajat ke belakang. Nah, untuk plus 2 itu apabila dia 20 derajat ke belakang. Nah,
Untuk plus 2 lagi itu apabila dia 20 derajat sampai 45 derajat ke depan. Nah, plus 3 itu apabila 45 sampai 90 derajat ke depan, dan plus 4 itu untuk lebih dari 90 derajat. Nah, dikarenakan ini itu 49,56 derajat atau sekitar 50 derajat, maka dia masuknya di plus 3. Jadi untuk total sementara dari skor upper armnya itu plus 3. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk adjustnya ini. Nah, untuk adjustnya ini kan diketahui kalau bahu dari pekerja laundry itu tidak naik, kemudian lengan atasnya juga tidak mengalami abduksi, dan juga lengannya itu tidak ditopang ataupun orang ini tidak bersandar. Jadi semuanya ini silang, jadi tidak ada penambahan plus 1 atau adjust plus 1 ataupun minus 1. Jadi total akhir dari skor upper armnya itu adalah 3. Next, itu untuk step yang kedua, yaitu look at lower arm positionnya. Jadi ini tuh untuk lengan bagian bawahnya. Nah, saya juga sudah melakukan pengukuran dengan aplikasi Angus dan didapatkan sudut bahwa untuk lengan bawahnya itu sebesar 42,34 derajat atau sekitar 43 derajat. Nah, bisa kita lihat untuk 42,34 derajat atau sekitar 43 derajat itu dia masuknya di plus 2. Nah, kenapa? Karena pada plus 2 ini diketahui pada gambar kalau 0 sampai 50 derajat dan juga lebih dari 100 derajat itu masuknya di plus 2, sedangkan kalau plus 1 itu untuk 60 sampai 100 derajat saja. Jadi untuk skor sementara dari lower armnya itu adalah 2. Nah, untuk adjustnya itu sendiri, itu tidak ada adjust. If either arm is working across midline or out to side of body, itu at plus 1, tapi di sini tidak. Maka skor akhir dari lower armnya itu adalah 2. Next, untuk step ketiga. Step ketiga itu look at wrist position. Jadi untuk mengetahui pergelangan tangannya, ini bisa dilihat dari gambar yang sudah saya zoom sebelumnya. Nah, diketahui bahwa untuk pergelangan tangannya itu dia masuknya ke plus 2 atau ada pergerakan baik ke atas dan ke bawah itu sekitar 15 derajat. Nah, kenapa demikian? Karena untuk plus 1 sendiri itu posisinya tuh tetap diam saja, lurus, dan untuk pekerja laundry yang sedang mengosok itu tidak mungkin tangannya itu tuh diam saja. Pasti ada pergerakan sedikit ke atas maupun ke bawah, walaupun pergerakannya itu tuh tidak besar dan tidak lebih juga dari 15 derajat. Jadi untuk wrist positionnya itu plus 2. Terus dia juga nggak ada adjustnya. Jadi untuk final skornya itu wrist skornya itu ada 2. Nah, selanjutnya untuk step keempat itu adalah wrist twist-nya. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang sudah saya lingkarin ini, untuk wrist twist-nya itu punggung tangannya itu berada di atas. Jadi punggung tangannya itu berada di atas dan tidak dalam posisi shake hand atau bersalaman. Ini kan diketahui if wrist is twisted in mid range itu plus 1, cuman dia tidak karena posisinya itu tidak dalam posisi shake hand atau bersalaman. If wrist is at or near end of range itu plus 2. Nah, ini benar. Jadi untuk wrist twist score-nya itu adalah 2. Nah, dari skor-skor yang sudah kita tentukan sebelumnya, untuk step kelimanya itu kita akan memasukkan skor ini ke dalam table A. Nah, diketahui tadi upper arm-nya kita dapatkan skor 3, untuk lower arm-nya kita dapatkan skor 2, untuk wrist score-nya itu adalah 2 juga, untuk wrist twist-nya itu juga 2. Nah, kita tarik garis hingga mendapatkan titik temunya itu adalah di 4. Nah, jadi untuk postur skor A itu adalah 4. Next itu untuk step 6, add muscle use score. Nah,
Di sini itu aktivitas menyetrika itu adalah gerakan yang berulang konstan, baik itu maju mundur, bolak-balik selama beberapa detik per pakaian. Dan ini tuh terus terjadi atau terus diulang selama berjam-jam. Jadi ini memenuhi untuk step 6. Jadi dia ada penambahan plus 1. Jadi dari postur skor A-nya tadi 4 ditambah sama plus 1 untuk masuk ke use score-nya. Next, untuk step 7-nya add forge or load score-nya itu ini tidak termasuk, tidak ada penambahan plus 1, plus 2, ataupun plus 3, tapi dia plus 0. Kenapa? Karena berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang telah saya cari di internet, itu diketahui bahwa berat untuk setrika uap model seperti ini yang digunakan oleh kakak laundry ini itu umumnya memiliki berat sekitar 1,5 kg. Jadi dia itu tidak sampai 4,4 ataupun sampai 22 lbs, itu nggak sampai 4,4 sampai 22 lbs, itu kan sekitar 2 sampai 10 kg, dan itu tuh tidak sampai karena beratnya itu hanya sekitar 1,5 kg saja. Jadi untuk forge atau load score-nya itu hanya 0. Kemudian tinggal dijumlahkan saja untuk postur skor A-nya 4, ditambah muscle use score-nya 1, ditambah forge or load score-nya itu 0, jadi didapatkan score rise and arm-nya itu adalah 5. Nah, step 8 ini tadi, dari total rise and arm score-nya yang ini, itu kita lingkarin di sini, di table C. Nah, next, karena tadi kita sudah menyelesaikan yang bagian A, sekarang kita akan lanjut ke bagian B. Bagian B itu ada neck, trunk, and leg analysis. Jadi, untuk step 9, itu locate neck position. Ini saya juga sudah melakukan pengukuran dengan aplikasi Amulus, dan didapatkan sudut 23,15 derajat untuk neck positionnya. Nah, karena dia itu 23,15 derajat, itu berarti kan sekitaran 23-24 derajatan kan. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar, untuk plus 1 itu hanya 0 sampai 10 derajat, sedangkan plus 2 itu 10 sampai 20 derajat, plus 3 itu 20 derajat, lebih dari 20 derajat, dan plus 4 itu kalau extension. Nah, karena dilakukan pengukuran tadi hasilnya itu 23,15 derajat, maka dia masuk ke plus 3. Jadi total sementara dari locate neck positionnya itu plus 3. Nah, kemudian untuk adjustnya, untuk adjustnya ini dia tidak ada adjust, jadi tidak ada penambahan plus 1, karena gerakan kepala yang menolak ke kanan ke kiri saat menyetrika itu biasanya itu tidak cukup signifikan atau statis untuk penambahan plus 1, atau itu tidak lama, jadi tidak ada penambahan plus 1 di sini, hanya plus 3 saja. Jadi total dari next score-nya itu adalah 3. Next, untuk step ke-10 itu locate trunk position-nya. Ini saya juga sudah melakukan pengukuran dengan menggunakan aplikasi Amulus tadi juga. Dan didapatkan untuk trunk position-nya itu 2,83 derajat. Ini sangat kecil ya. Bisa dilihat juga pada gambarnya. Nah, untuk plus 1 itu apabila dia 0 derajat, jadi posisinya itu tegak, atau plus 2 itu 0 sampai 20 derajat, plus 3 itu 20 derajat sampai 60 derajat, dan plus 4 itu kalau dia lebih dari 60 derajat. Nah, karena berdasarkan hasil perhitungan tadi sudutnya itu 2,83 derajat, maka dia masuk ke yang plus 2 ini. Jadi untuk total trunk score-nya itu plus 2. Dan dia tidak ada adjust, jadi dia tidak ada penambahan plus 1. Nah, untuk step selanjutnya itu adalah step ke-11, itu legs. Nah, di sini dari gambar yang sudah saya zoom ini dapat diketahui kalau misalnya legs and feet-nya itu supported. Jadi dia dapat penambahan plus 1. Jadi untuk leg score-nya itu adalah 1. Nah, untuk step 12-nya itu look up posture score in table B. Nah, karena tadi didapatkan, sudah kita cari terkait skor untuk bagian B-nya itu, maka didapatkan tadi kan bahwa neck posture score-nya itu adalah 3. Untuk trunk-nya itu 2, untuk legs-nya itu 1. Nah, kita tarik garis dan kita ketemu untuk titiknya itu ada di 3. Nah, jadi untuk postur base score-nya itu adalah 3.
Next, untuk step 13 itu add muscle use score. Untuk add muscle use score ini dia ada penambahan plus 1. Karena posternya ini statik dan juga kejadiannya itu atau actionnya itu tuh repeat atau berulang lebih dari 4 kali dalam per menit. Jadi dia ada penambahan plus 1 untuk muscle use score-nya. Kemudian untuk step 14 itu untuk force or load score-nya itu tidak ada penambahan, jadi dia di plus 0. Nah, kemudian didapatkan akhirnya itu penambahan dari postur B score-nya 3, muscle use score-nya itu 1, dan force or load score-nya itu 0. Jadi didapatkan untuk skor neck, trunk, and legs-nya itu adalah 4. Nah, kemudian karena tadi sudah dapat untuk yang waist or arm score-nya tadi kan 5, nah terus untuk neck, trunk, and leg score-nya tadi juga baru dapatkan bawah 4, kemudian kita tarik garis, di sini dia didapatkan titik temunya di 5, skornya itu di 5. Jadi rula skornya itu ada 5. Nah, kalau kita lihat dari scoring atau final score from table C ini, kalau dia kategorinya 5 sampai 6, itu artinya further investigation, changement. Artinya ini perlu investigasi dan harus diganti. Nah, ini untuk lengkapnya, pengisian lengkapnya di worksheet-nya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.